Kita banyak lagu yang buatnya berulang-ulang. Padahal menurut saya udah bagus, didengerin ke label berantakan. Bikin 20 lagu buat demo yang diterima cuma 4. Padahal setiap lagunya berdarah-darah. Karena yang mencela itu yang ditepukin. Jadi semakin jahat dia mencela, ditepukin. Semakin kasar kata-kata yang dia pakai, ditepukin. Saran itu ya kita semuanya masih diomongin dalam batas mimpi, like gini, kita nanti punya rumah di sini ya, kita nanti punya anak begini, kita punya mobil begini, right? Betul. Kita nanti semuanya mimpi, masih planning. But when you get married, mimpi-mimpi tadi ditagih. Sampai saya merasa capek gitu, perasaan pernah, I'm gonna quit nih. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Inilah Zero to Hero bersama Yosi. Mokalu. Mokalu. Yeay. Akhirnya aku jadi deg-degan loh. Gak apa-apa. Ada orang juga yang suka nyebut saya jadi mokalnya dipisah, mokal lu. Mokal lu. Mokal lu ya. Mokal kan istilah zaman dulu tuh, mokal tuh malu. Oh iya. betul. Yosi Mokalu. Oke, tapi Mokalu itu sebenarnya marga. Oke. Memang lahir di Manado. Lahir di Jakarta. Kalau orang Manado bilangnya Manado Kart, artinya Manado yang lahirnya di luar Manado terus jalan-jalan jarang pulang kampung. Nah, itu Manado gitu. Tapi orang tua dari Manado. Oke. Anyway, hari ini seneng banget ketemu salah satu personel dari The Legend, yaitu Project Pop. Aku masa-masa sekolah itu masa-masa mendengarkan lagu-lagunya Project Pop. Terima kasih, Mary. Tua Gampat. Wah, iya ya betul. Kan? Tua banget kalau sekarang ya. Iya. Tapi itu legend sih. Sampai hari ini lagunya masih selalu dinyanyikan. Terima kasih. Setiap tahun tuh pasti selalu nyanyi lagu Project Pop. Ingatlah hari ini. Betul. Benar kan? Itu theme song yang menggantikan lagu Kemesraan kata anak-anak. Jadi dulu ada di mana orang sering banget menyanyikan lagu Kemesraan ini, terus begitu ada lagu Ingatlah Hari Ini, yaitu bisa menggantikan. Kita tunggu lagi nanti ada lagu baru mungkin akan menggantikan lagu Ingatlah Hari Ini. Okay. Tergantung generasinya ya. Kalau generasi papa mama dulu mungkin lagu Kemesraan, ya generasi kita dan juga yang di bawah lagu Ingatlah Hari Ini. Oke. Tapi hari ini akan selalu diingat karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Kak Yosi. Aduh, Kak Mary. Oke. Dan di Zero to Hero ini kita selalu saya pribadi selalu percaya sih bahwa nggak ada yang kebetulan. Yes. Ya itu tidak ada kesulitan yang abadi dan at the same time juga nggak ada kesuksesan yang selalu abadi. Dalam arti kita selalu berada di atas terus. Pasti akan ada naik turunnya, pasti akan ada prosesnya. Nah hari ini saya pengen belajar banyak dari Yosi gimana sih caranya untuk bisa bertahan dan bersabar dan berproses gitu. Oke, pertama kalau dari sejak Project Pop itu berarti dari sejak tahun berapa nih? 96 kalau nggak salah ya? Project Popnya 96, yes. Project Popnya 96, tapi kalau dibicarakan asal mulanya itu kan ada Padiangan, and then ada Project P, and then barulah Project Pop muncul. Begitu. Padiangan sih lebih jauh lagi usianya. Iya. Oke. Cuman orang suka mixed up, maksudnya antara apa sih bedanya Padiangan, Project P, Project Pop, Club Project. Oh iya, apa bedanya? Club Project yang pasti udah paling nggak nyambung. Iya. Iya kan, tapi memang bedanya lebih kepada generasinya saja. Padiangan tuh awal mulanya di mana mahasiswa, pajajaran dan parahyangan mereka membentuk sebuah komunitas yang berkarya lewat kabare dan parodi, and then itu disukai, and then berkembang menjadi Project P ya. Saya kalau nggak salah sih, saya memang tidak terlibat di masa-masa
Padiangan memisahkan diri, sebagian menjadi Padiangan, sebagian menjadi Project P. Ya, saya bergabungnya setelah sudah berpisah. Dulu sempat ikutan Padiangan waktu mereka melatih kabaret di kampus gitu. Tapi itu ada ceritanya sendiri sih. Kalau nggak karena itu mungkin saya tidak ada di industri hiburan. Iya, iya. Gitu. Semua kalau misalnya kita ngelihat nih rencana dari sejak awal hidup kita sampai sekarang itu kesannya kayak banyak belok-beloknya. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang ya semua itu memang bagian dari rencana Tuhan. Exactly. Iya kan? Yeah. Oke. Nah, yang pertama kali aku tahu Yosi itu dari kecil sebenarnya sudah tahu apa bakatnya, udah tahu apa yang dia suka, udah tahu apa yang dia bisa. Yaitu ternyata suka menggambar dan bisa menggambar. Iya. Yeah. Dan memang pengen ditekuni untuk menjadi ya at least bidang seni rupa lah. Exactly, ya. Terus kenapa berbeda? Ya begini, jadi kan itu kayaknya sih semuanya menjadi sebuah pemikiran yang umum ya. Orang kalau kita tanya anak-anak sekarang nih, kamu mau sekolah di mana? Ya kan, kamu mau melanjutkan sekolah di mana? Kuliahnya di mana? Pasti semuanya akan melihat apa yang mereka miliki, artinya strength mereka di mana. Pasti berangkat dari situ kan. Oh, saya kayaknya kuatnya di menggambar, saya kuatnya di matematika, saya kuatnya di mana gitu. Yang menjadi kekuatan mereka lah yang akan mereka jadikan pilihan. Iya, betul. Saya mau merencanakan kehidupan saya seperti ini karena saya sudah tahu saya sudah punya dasar di sini. Ya sama, waktu itu saya pikir karena saya jago menggambar, pilihannya cuma satu tadinya, cuman di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Cuman itu aja. Jadi makanya saya merencanakan semuanya, entah zaman itu ada bimbingan belajar yang di Jakarta saya fokus ke sana, terus saya sempat ke Bandung, saya juga ikut bimbingan belajar yang fokus untuk ke sana gitu kan. Karena I know I can make it gitu loh. Karena saya kalau ikut lomba pasti saya juara, minimal juara 2 lah, juara 3, juara 2. Itu aja sudah prestasi. Jadi saya cukup percaya diri kan. Bagus dong, kan gak banyak orang yang di usia muda udah benar-benar tahu apa yang dia suka, apa yang dia bisa. Iya. Bener gak? Betul. In that point betul. Cuma dalam perkembangannya nih, kita mau menceritakan perkembangannya. Jadi karena saya terlalu yakin, jadi saya tidak mengambil kampus apapun selain ITB, oke? At that time. Mungkin kalau orang mencoba banyak kan, kalau saya enggak, saya cuma saya pasti masuk sana gitu ya. Terlalu dari dulu orangnya terlalu pede ya, terlalu percaya diri. And then apa yang terjadi di hari terakhir yang supposed to saya bisa pulang ke Jakarta hari itu, orang tua saya bilang gini, udah deh satu lagi deh, kamu buat jaga-jaga. Masa kamu lagi di Bandung, kamu nggak pengen sekolah di tempat lain gitu, ya kan? Orang tua saya ngomong kayak gitu. Sedangkan saya sudah bilang sama mereka, saya nggak tertarik di Jakarta, saya mau keluar dari Jakarta, saya mau ke Bandung deh, Bandung kayaknya enak nih gitu. At that time sih enak sih, belum macet. Lalu udah akhirnya saya berpikir oke, saya mau cari yang agak adem deh, yang agak di atas. And then saya menemukan nama Unpar, Universitas Katolik Parahyangan ini. Dia di Cembulit kan, letaknya di atas. IPB kan masih di Dago di tengah-tengah situ kan. Ya udah Unpar aja deh. Udah kita ke Unpar dan saya menemukan lapangan basketnya baik. Kita lihat tuh ketertarikan saya tidak sama sekali dengan kampus dan mata pelajarannya loh pada saat itu, masih kepada bentuk-bentuk luarnya saja. Terus waktu itu Unpar belum banyak bangunan-bangunan tingginya, so you can menikmati Bandung, pemandangan Bandung. Asri ya masih ini. Kelihatan Bandung dari atas itu, tidak tertutup oleh gedung-gedungnya. Sekarang udah banyak gedung. Jadi wah ini I love this. Gue suka nih, gue mau di sini Baru saya cari fakultasnya, kira-kira fakultas apa yang cocok. Jadi bentuk fisik, lokasi ya. Suasana dulu. Suasana gitu. Ya udah cari fakultasnya. Oh, saya kayaknya mau coba hubungan internasional nih, namanya ada internasional. I think I can relate to this gitu loh. Jadi benar-benar pilihannya itu tidak berdasarkan interest actually ya, maksudnya ya interest yang dimunculkan di saat-saat terakhir. Kalau saya harus memilih yang paling memungkinkan mana ya udah yang ini gitu. Hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan itu yang terjadi. Akhirnya keterimanya di situ. Di ITB nggak keterima. Setelah saya tunggu sedemikian lama, pengumumannya keluar di hari H, saya langsung ke papan pengumuman, tidak diterima, nggak ada nama saya. Malah teman-teman saya yang saya ingat nih, kalau lomba gambar di bawah-bawah saya nih menangnya, malah keterima semua. Apa-apaan ini? Ya memang sih ada at that time sih saya harus mengakui ada sempat kekecewaan, ada sempat bertanya why. Pastilah. Iya kan? Pasti bertanya why. I've been prepared for this. Ya udah. Tapi di satu sisi
Akhirnya jadi deg-degan kan. Ini udah nggak keterima di sini. Gimana kalau di Unpar nggak keterima juga? Ya kan, artinya saya mesti nganggur setahun nih, berarti nggak kuliah. Yang udah yakin aja ternyata nggak diterima. Itu ya dia. Kan? Tapi memang ternyata Tuhan berencana berbeda. Saya diterima di Unpar. Saya diterima di Unpar. At that time saya kan belum melihat puzzle-nya. But now I can see the puzzle. Jadi yang saya terangkan adalah kayak gini. Mungkin saya nggak mengerti kenapa saya punya talenta menggambar, tapi saya diterimanya di hubungan internasional gitu kan. Tetapi sekarang banyak sekali pelajaran, bahkan skill atau talenta yang saya kuasai. Kalau saya tidak masuk ke HI, saya belum tentu menguasai that skill. Justru karena saya masuk ke sana, it's about how God prepare us actually. So I can see that gitu loh. Karena keberadaan kita di satu titik itu pasti ada hubungannya dengan bagaimana persiapannya, dan Tuhan mempersiapkan saya. Nah sekarang kan saya misalnya contoh, oke, sebelum ke sana, kenapa I can see the biggest point, I can tell you this is the puzzle of my life kan? Karena ternyata untuk urusan project pop ini harus lewat Unpar. Jadi gini, Padiangan itu mencari kader. Waktu mereka belum pisah ya, belum pecah nih. Mencari kader itu di specifically 2 tempat, Pajajaran dan Universitas Katolik Parahyangan, FISIP. Jadi benar-benar spesifik. Kalau di luar itu misalnya saya hukum, belum tentu tuh. Saya arsitek, saya ekonomi, belum tentu. Dia FISIP. Kenapa demikian? Karena ada yang namanya malam kesenian, malam keluarga Unpar. Semua fakultas itu mengisi. Dan FISIP selalu mengisi kabare. Dilatih oleh Padiangan. Yang dipilih ya tentu saja anak-anak yang diperhitungkan tidak memiliki rasa malu ya. Bukan tidak memiliki kemaluan. Tidak memiliki rasa malu, itu artinya bisa beda soalnya. Jadi ya terpilihlah dari angkatan saya juga bersama Tika Panggabean, kan kita satu angkatan. Satu angkatan ya? Satu angkatan. Kita main kabare. Setelah itu udah that's it. Saya tidak pernah lagi berhubungan dengan Padiangan. Mungkin sekali-sekali pernah diajak ikutan ngeramein nonton kabare atau main kabare. Tapi saya tidak merasa harus bergabung ke sana. Tidak merasa at that time. Saya sibuk di kampus sendiri. Saya sibuk di organisasi, di senat, di himpunan, di BPM, di mana-mana tuh. Sibuk jadi tim basket. Jadi sibuknya yang kayak gitu kan. And then satu hari ketika saya sedang sibuk bersama teman-teman dari Canisius ya, saya bukan lulusan Canisius, tapi di sana banyak di angkatan saya anak Canisius. Kita bikin band namanya Cani Plus. Canisius Plus yang bukan Canisius saya. Suami saya alumni Canisius by the way. Cuman ada alasan kenapa namanya Cani Plus. Jadi sebenarnya bukan itu. Alasannya karena kita bawain lagu Kus Plus. Kita bawain lagu Kus Plus dengan gimmick-gimmick kita, pakai wig, pakai batik gitu. And ternyata audiens suka. Kita suka bawa di acara-acara kampus tentunya. Lalu disitulah dilihat kembali oleh Project P. Jadi mereka sudah pisah dengan Padiangan. Mereka sedang besar-besarnya namanya Project P karena punya acara di SCTV eksklusif waktu itu, acara parodinya. Zaman itu sebelum Extravaganza, mungkin itu yang lagi booming di TV. Mereka butuh banyak talent untuk membantu karena modelnya kan kayak gitu ya, cerita. Jadi nggak bisa cuma pemeran utamanya saja, dan mereka butuh. Jadi diajaklah. Diajaklah saya karena ada itu. Mereka ngelihat saya manggung di Studio East Bandung. Waktu itu masih ada Studio East Bandung. Di acara kampus juga bilang, ayo Yos main-main ke kantor. Bilang gitu. Ya udah saya iseng-iseng main-main ke kantor. Gak ada, even waktu main-main ke kantor pun gak ada pikiran mau akan jadi apa. Enggak, cuman main-main aja. Tapi itu menariknya. Makanya saya bisa menjelaskan it's a puzzle of my life. Akhirnya semuanya berhubungan kan. Kalau saya nggak main-main ke kantor, saya nggak pernah ada di sini. Saya nggak pernah ada di mana lokasi saya berada saat ini. Jadi I can always trust God from that point. Berarti benar, kita percaya sama Tuhan, pilihan Dia pasti yang terbaik buat kita. Nah, yaudah saya main ke kantor, mulai dari situ terus tuh. Saya menemukan gairah baru ya. Kalau saya kan basket, gambar, tadinya cuma sampai situ kan. Nge-rap juga sometimes. Nge-rap juga, Nge-rap di kampus itu bareng Iwake dulu. Kan bareng-bareng di Unpar juga. Tapi satu angkatan juga?
Satu angkatan. Iwake, mungkin kalau Mary kenal Adere juga satu angkatan. Adere juga satu angkatan. Oh, wow. Cuman Adere akhirnya pindah ke UI. Oke. Pindah ke UI. Keren-keren ya kampusnya ya. Banyak orang-orang hebat di situ. Iya ya, lumayan ya. Iya. Kebetulan kali ya. Oh, nggak ada yang kebetulan ya. Kamu nggak percaya kebetulan. Jadi semua orangnya. Iya. Jadi ya itu karena suka nge-rap, mungkin salah satu alasan juga akhirnya ketika Project P decided untuk regenerasi. Sebenarnya mereka sudah regenerasi dalam pertunjukan panggung, tapi dalam industri rekaman, recording industry ini kan berbeda ya. Mereka mesti memilih lagi orang-orangnya untuk bisa ada di industri rekaman. Yang dipilih yang punya latar belakang menyanyi, yang punya latar belakang performance. Ya. Jadi nggak semuanya menyanyi tuh, kita bertuju. Tapi ya akhirnya saya terpilih. Itu it's a privilege for me karena saya tahu di saat itu saya bukan orang yang bergabungnya sudah lama. Saya termasuk yang baru bergabung baru setahun. Sedangkan yang bergabung udah lama lebih banyak gitu. Anggotanya ada 30 lebih waktu itu Project P. Jadi kalau saya terpilih it's a privilege for me. Ya udah ikut, akhirnya saya ikut. Dari situlah sudah mulai menemukan suatu gairah baru buat lagu. Awalnya saya buat lagu rap karena kan saya bisanya nge-rap nih. Kalau disuruh bikin lagu komedi saya nggak ngerti, tapi buat lagu rap oke lah. Zaman dulu nge-rap apa sih? Aku juga suka nge-rap loh dulu. Suka dengerin lagu rap doang. Harus coba nge-rap dong. Dulu cuma satu lagu yang aku selalu ingat banget, yaitu Ice Ice Baby. Oh iya. Itu doang, Vanilla Ice. Ice Baby. Alright, stop. Collaborate and listen. Asik. Iya. Oke. Ya saya macam-macam karena kita dulu bikin kru namanya OS Rapin Crew. Ya berhubungan dengan Radio OS di Bandung. OS Rapin Crew. Itu saya, Iwa, dan 2 teman saya lagi, berempat kita ngisi acara ya. Ada acara Valentine, ada acara salah satu ini saingannya KFC Texas. Waktu itu baru buka di BIP. Ya, jadi saya bikinin rap buat itu. Saya sama Iwa nih kalau ketemu nih, kita ada satu rap yang kita bikin bersama. Dia masih hafal tuh. Waktu itu saya cek nih, lo masih hafal nggak rap kita bersama? Dia masih hafal ternyata. Itu ada kita bikin rap iseng-iseng dengan bahasa Inggris yang sok tahu pada saat itu ya. Tapi ya seru. Dari situlah semuanya ada asal muasalnya. Jadi jangan pernah meremehkan kesukaan kita walaupun sepertinya malu-maluin. Sebelum rap saya tuh suka bikin puisi dulu zaman SMP. Dan itu ada masa-masa di mana teman-teman saya ngeledek aja, "Ih, lo cowok bikin puisi nggak jelas, sok-sok romantis atau sok-sok apalah gitu." Tapi ketertarikan saya sama puisi bukan sekedar mencari nyawa dari kalimatnya, tapi rhyming kan belakangnya tuh kebanyakan puisi tuh biasanya rhyming belakangnya sama gitu, rema gitu kan. Dan kalau rap pun juga yang bagus kan, maksudnya ada beda tipe ya, tapi kan at least bisa rhyming juga is one of the art kan. Exactly, makanya I can always explain kalau orang nanya, kalau bisa bikin lirik seperti itu, karena I can see myself, nggak tiba-tiba kok ternyata itu ada asal muasalnya. Dulu saya suka bikin puisi, dan bikin puisi kan harus dirasa ya. Ini kalimatnya romantis nggak? Ini kalimatnya dalam nggak? Sampai dikasih tugas bikin lagu-lagu di Project Pop yang setengah mati sulitnya. Buat saya setengah mati sulitnya. Sampai sekarang semua anggota personel Project Pop pasti mengakui buat lagu Project Pop itu sulit. Karena kita harus lucu, harus kreatif, tapi tidak boleh terlalu cheesy. Lucunya bukan lucu yang kayak gimana. That's hard. Itu standar yang sulit. Kita menyulitkan diri kita sendiri sebenarnya. Tapi itu satu hal yang menurut saya luar biasa. Bagaimana seorang Yosi, ya again, it's a puzzle of your life gitu kan. Mungkin tadi suka bikin puisi, suka nge-rap, akhirnya bisa bikin lagu, dan akhirnya lagu-lagunya pun juga sampai hari ini pun juga masih selalu diingat. Padahal nggak bisa main alat musik dan nggak ngerti musik sama sekali. Tidak, sama sekali tidak. Itulah makanya gini, ya makanya semuanya itu kalau misalnya ini harus dibagikan, saya percaya begini, ketika kita punya skill atau talenta, walaupun kita menilainya secara pribadi, ini nggak bisa kemana-mana, kita cuma terbatas, kita cuma bisa bikin liriknya, kita cuma bisa bikin nge-rap, bagaimana caranya kita bisa bikin lagu. But if you trust
on that, lo percaya bahwa itu tidak ada yang kebetulan, itu dia ada di kita dan kita punya tugas hanya untuk taat menggali talenta kita, mengerjakannya. Yang lain-lain itu akan melengkapi. Jadi kayak sekarang saya kalau kemampuan bermusik saya cuma butuh music arranger atau composer ya yang menguasai musik. Dan saya punya feel-nya, saya punya rasanya untuk merasakan notasi, menggabungkan lirik dengan notasi. Saya punya feel-nya, saya tahu sound apa kalau bikin musik. Sekarang saya sudah sampai di tahap dimana bikin lagu itu cepet. Demo itu bisa 3 jam, 4 jam sudah bagus, sudah sama backing vokal segala macam. Tapi saya mengingat proses-prosesnya sulit, nggak seperti itu, setengah mati. Kita banyak lagu yang buatnya berulang-ulang. Padahal menurut saya udah bagus, didengerin ke label berantakan. Bikin 20 lagu buat demo yang diterima cuma 4, padahal setiap lagunya berdarah-darah. Penolakan dari sana sini, bukan cuma label, kadang-kadang juga teman-teman juga ini nggak kurang ayos menurut gua gitu. Jadi kan buat orang yang mencipta, penolakan itu nggak gampang menerimanya, ya kan? Sometimes we need to deal with ourselves, yang mendewasakan kita pastinya. Sekarang kita bisa bilang kayak gitu, but at that time belum tentu kan? Betul. At that time we are struggle dengan setiap penolakan. Cuman hanya orang-orang yang tetap doing it, yang akan menikmati struggle-nya. Apa buah dari perjuangan saya, pengorbanan ini. That's what happened. Dengan kemampuan saya mencipta lagu, ada struggle-nya, ada prosesnya, ada penolakannya, but I keep doing it. I cannot stop. I keep doing it. Ini satu hal yang menarik yang saya pengen tanyakan ya, karena kan thank you anyway for sharing your life story di buku I'm Possible. Thank you for asking me. Sama-sama. Nah, tapi kalau aku baca di sini sebenarnya dari sejak pertama kali dipercayakan untuk membuat album yang pertama, sampai akhirnya yang meledak, yang berhasil, yang tua gampat, yuk teman-teman. Karawan-karawan, bener gak sih? Bener. Masih inget ya. Itu kan butuh proses, proses penantian lah namanya. Benar nggak? Nah, untuk orang-orang yang sudah yakin, saya yakin deh, ini yang saya mau, ini yang saya bisa, pasti mereka menantinya dengan keyakinan, betul kan? Nah, tapi kalau yang saya baca, justru pada saat itu ini penantian dengan kegelisahan dan kebimbangan. Nah, itu kan agak susah karena kadang-kadang kita nggak yakin nih. Nah, sekarang kalau kita nggak yakin kan, apakah is it worth waiting atau enggak? Nah, itu gimana caranya bisa penantian dalam kebimbangan? Betul, that's a good question sih, Mer. Jadi saya bisa melihat ini bukan cuma saya aja yang merasakan. Like everyone in the Project Pop, I believe mereka merasakan hal yang sama. Karena kalau di label itu ini rahasia umum lah. Kalau label kan punya banyak artis. Kalau artis yang sudah mereka tampilkan, artis baru ternyata tidak sedemikian menjualnya. I'm not saying album pertama kita bener-bener flop. Cuman sebatas itu aja, bener-bener nyampe di break even point, tapi profitnya nggak gede. Karena mungkin orang nggak ngerti ada grup baru, nekat-nekatnya ngambil konsep komedi ya. Kalau yang parodi sudah bisa diterima, karena parodi kan plesetan, orang familiar dengan lagu aslinya, sehingga begitu diplesetkan lucunya kelihatan. Tapi kalau lagu komedi baru, plus yang nyanyi semuanya tidak punya pengalaman bikin lagu dan nggak tahu bagaimana caranya lagu komedi itu kayak. Jadi kita benar-benar proyek pertama kita, Lumpia versus Bapia, itu tidak sesuai dengan harapan. Walaupun memang tetap banyak orang yang mengapresiasi karyanya. Karena itulah kita harus rela dan ikhlas menunggu kesempatan berikutnya oleh recording company. Plus dengan kontrak kita tidak bisa seenak-enaknya udah tahun kedua kita nggak sama label ini, kita pindah label, nggak bisa. Kita kan ada kontrak, ya kan. Jadi karena ada kontrak kita harus nunggu kesempatannya dari label yang sama. Ya kalau misalnya label yang sama tidak memberikan kita kesempatan lagi, ya selesai. Ya itu kita menanti 4 tahun, dan 4 tahun itu kan penantian yang nggak sebentar ya untuk musisi. Ya jangankan yang zaman dulu, yang sekarang aja kita lihat deh, kalau lewat setahun aja sudah banyak yang baru. Dan kita sudah dilupakan, right? Jadi itulah sebabnya banyak one hit wonder, banyak musisi-musisi yang terkenal dengan one hit wonder karena dia cuma sukses satu lagu, and then dalam continuity-nya nggak ada. Nah kita nih, kita belum dikatakan kita bisa one hit wonder karena hits kita cuman so-so, nggak wonder banget. Ya sekarang sih banyak yang menyukainya, banyak yang gila gue suka banget Lumpia versus Bapia, but at that time gitu, dibandingkan dengan lagu-lagu yang lainnya kita oke lah gitu.
Itu yang mendebarkan sih deg-degan kita. Ini Lupia versus Babia tuh kayak aku masih ingat lagu-lagu parodi kayak Tai Kebo. Itu di situ kan. Enggak, aku ingatnya soalnya itu kan lagunya Madonna Take a Bow. Aku ingat banget banyak lagu-lagu plesetan. Itu di album yang itu bukan? Itu atau di album Tua Gampat? Itu di senior kita di Denny, Isur, Daan. Oke. Nah mereka punya jatah parodi. Ketika kita dijadikan proyek selanjutnya, kita nggak boleh mengambil jatah itu. Betul, makanya harus bikin. Plus orang juga sudah mulai sadar di zaman itu copyright sudah mulai dipertanyakan. Di zaman waktu mereka bikin album-album awal mungkin belum sedemikian hebohnya tentang copyright. Begitu sudah dipertanyakan, mereka sudah menilai ada nilainya ternyata ya yang harus dibayarkan kepada pencipta maupun distributor. Walaupun diparodikan seperti itu ya tetap juga ya. Walaupun dapat izin dari penciptanya tapi tetap ya kan ini sudah ada copyright, orang sudah ngerti, and then you need to add values to it. So tadi Yosi nyebut lagu parodi, aku jadi teringat-ingat lagu-lagu yang nyantol. Iya. Tapi ya balik lagi kalau kita pertanyaan kamu tadi penantian itu mendebarkan iris plus situasi yang terjadi di sekeliling kita. 98 ada krisis moneter ya kan. Itu anak-anak sampai karena nggak jelasnya ada yang sudah bilang kayak gini, salah satu dari kita, kalau tahun 2000 nggak juga ada album baru, I'm gonna use ijazah gue akan kerja kantoran. Gitu kan, sudah ada yang kayak gitu. Sudah mulai ada yang mempertimbangkan skenario kehidupannya. I need to have a plan B. I need to have a plan B. I cannot terlalu pasti di sini gitu. Semuanya sudah berpikir seperti itu. Termasuk saya yakin semuanya anggota sudah berpikir oke. Kenapa saya dan waktu itu saya ingat saya dan Tika dan Ujo mungkin karena kita masih sedikit lebih tenang karena kita sudah mulai mencoba sendiri, kita mulai siaran di Jakarta, ada beberapa acara dipercayakan untuk, kalau Tika memang secara icon bagus, dia memang the only girl in Project P, jadi terlihat tidak bisa disembunyikan. Tapi still dalam konteks rekamannya kita masih tetap dalam mental bertanya gitu ya. Is it gonna be okay atau tidak? Gitu. Kita menanti sampai akhirnya diberi kesempatan lagi di 2000. Tahun 2000 Tua Gapat itu. Nah itulah, ya udah pokoknya inilah kayaknya ini adalah kayak pertaruhan gitu. Ini enggak sukses, that's it. Ya udah kita cabut. Kita pikirkan karir kita masing-masing. That's it for Project Pop. Itu sebenarnya itu penentuannya di Tua Gapat. Tapi kalau dari Yosi sendiri ini kira-kira apa yang Yosi katakan setiap hari ketika ada kebimbangan itu? Karena again seperti saya bilang kan mungkin ini juga sangat relatable khususnya untuk anak-anak muda sekarang ya, dimana kita semua tahu semua pasti butuh proses, semua butuh waktu. Kalau memang kita sudah yakin ini yang kita mau, ya mungkin kita menantinya pun juga dengan conviction gitu. Tapi kadang kan kita juga dilema sendiri, ini benar nggak ya? Jangan-jangan saya menanti di jalan yang salah nih, malah buang-buang waktu kan? Betul. Gimana caranya? Jadi kalau kayak gitu ya memang saya pasti akan gini, cara saya menjawabnya selalu begini, karena ada dua cara orang berpikir dan menganalisa segala sesuatu. Satu based on logic kan, logika, dia melihat dan membandingkan dengan apa yang what's going on pada umumnya. Ya kalau kayak gini ya berarti biasanya terjadinya begini, logikanya begitu. And then kalau di situ kita tidak menemukan jawabannya, the rest is talking about faith, talking about your spiritual connection with pencipta kamu. Masa sih saya diciptain untuk cuman jadi orang yang sia-sia saja, When you talking about faith ya kita berarti berlandaskan apa yang belum kita lihat kan, but we just have to believe. Jadi itu yang saya katakan sama diri saya tiap hari, you need to know yourself. Masa balik lagi ke pengenalan diri kamu, you already know yourself. Kamu sudah sampai di level dimana kamu mengerti kamu berharga, you are worth it, you are valuable, kamu punya talenta. Just believe, itu bukan untuk kesia-siaan, itu untuk sesuatu. So I just always have to tell myself things like that. Jadi sejak itu karena saya memegang prinsip yang seperti itu, saya menjadikan diri saya mengejar apa yang bisa menjadi berguna buat diri saya dan orang lain. Kalau saya harus bikin lagu tidak dibayar pun, I'm just doing it. Ya, seperti itulah. Maksudnya I just
cari yang kesana passion, yang you willing to sacrifice without even getting paid, something like that. Minta bantuan MC di sana, di sini, di sana. Sesuatu yang pokoknya masih berhubungan dengan menghibur. Oke, I'll do it gitu. I'll do it. Tapi it's actually paid well, maksudnya karena kita punya rasa percaya yang seperti itu. Akhirnya kita tidak menghabiskan waktu kita hanya dengan complaining dan ketakutan. Tetapi kita menghabiskan waktu kita dengan sesuatu yang berguna. Karena kita nggak tahu apa yang hal-hal kecil yang kita pikir kecil. Tetapi begitu kita lakukan secara konsisten, bantu orang lain, membuat sesuatu, create sesuatu. Akhirnya itu juga menambah skill kita supaya lebih siap lagi di musim berikutnya, bukan? Jadi karena saya menolak untuk menunggu dengan kesia-siaan, and tells myself, you know what, you can be better than this gitu. Jadi wake up, isi waktu-waktu santai kamu dengan sesuatu yang berguna. Ya udah, I just doing it. Mau bikin lagu apa segala macem, I just process myself. Dan akhirnya I'm ready in the next season. That's a very good point sih. Karena menurut saya kita semua punya tugas masing-masing ya. Tuhan punya tugasnya masing-masing untuk bisa menyusun puzzle-nya. Tapi kita sebagai manusia, kita juga punya tugas masing-masing ya, terus aja melakukan sesuatu yang berguna. Dan sebenarnya dengan kita melakukan lebih banyak hal, itu kan sebenarnya juga membantu Tuhan untuk mengarahkan kan. Karena kalau kitanya diem aja juga Tuhan mau ngatur pun, ini manusia kok susah banget sih digerakin gitu ya nggak sih? Tapi dengan kita melakukan ini, melakukan itu, ya jadi otomatis itu juga sekaligus meningkatkan skill kita, ya, dan sekaligus membuka kesempatan juga. Betul. Ya karena kan ukuran kesuksesan kan bukan hanya berdasarkan cara pandang kita yang dikotak-kotakan, label lah, apalah, dapat ini dan seterusnya. Bisa jadi ada banyak hal juga. Yang penting berguna seperti yang tadi Yosi bilang. Okay. Itu sesederhana itu sih sebenarnya how I put it. Jadi saya bisa membawa pesan yang sama kalau orang bertanya. You just focus not on yourself only, just make yourself contributing to others gitu, berguna bagi orang lain. Karena kamu dikasih tempat sama Tuhan bukan cuma untuk belajar dan bertumbuh, tetapi juga berguna. That's your function. Kita kadang-kadang cuma mau belajar dan bertumbuh, sehingga tidak ada, ketika kita melihat segala sesuatunya kayaknya nggak bertumbuh, we'll stop doing things. Nah itu yang bahaya. Oke. Belajar, bertumbuh, sehingga bisa menjadi berguna. 3 itu harus ada. Oke. Salah satu kata yang sangat saya ingat nih dari Yosi. Yosi pernah bilang dan saya setuju banget. Yosi bilang Tuhan itu suka menggunakan orang yang mau daripada yang mampu. True. How does that relate to your life? Saya sih sebenarnya banyak nih cerita yang kayak gitu ya. Benar, maksudnya Tuhan lebih menggunakan orang yang mau daripada yang mampu. Ya, selain dari cerita-cerita yang saya baca juga, ya, the way I see orang-orang yang Tuhan pilih di, in the Bible juga orang-orang yang bukan orang-orang yang mampu, orang-orang yang mau. Dalam kehidupan saya pun demikian, banyak sekali kesempatan di mana saya merasa nggak mampu, tetapi saya merasa tidak nyaman kalau saya menolaknya, dan saya merasa bahwa I've been prepared for this. I just need to, to berani aja to take it gitu. Ini lucu kalau saya ceritakan 98 sebenarnya saya ikutan dalam pesta reformasi tersebut di Gedung Sate. Ini contoh ya. 98. Di situ pun sebenarnya sama, nggak jauh beda. Banyak mahasiswa yang dikasih panggung tapi tidak tahu mau ngomong apa. That's what happened. Ribuan orang di depan Gedung Sate. Saya jalan ke Gedung Sate bukan sebagai orang yang dipilih untuk ngomong tadinya. Enggak. Saya diminta sama anak-anak karena saya sudah lulus. Sedemikian tuanya saya kan. Saya sudah lulus. Saya sudah alumni. Cuman saya masih di Bandung. Mahasiswa dan dosen yang berangkat ke sana mewakili Unpar. Saya diminta aja karena saya sering ngelit di depan Unpar untuk mahasiswa baru. Waktu itu ada P4, saya suka ngomong di depan, saya mimpin upacara. Jadi mereka berpikir, perwakilan alumni yang bisa ngomong, Yosi, walaupun belum tentu ngomong. Ya udah diajak. Bisa nggak Kak? Bisa. Cuman datang aja kan? Iya datang. Ya udah saya ikut aja ke keramaian pada saat itu di masa-masa reformasi 98 kan? Di Jakarta DPR MPR, Bandung Gedung Sate.
Berangkatlah kita ke Gazebo dekat Gedung Sate. Itu udah ribuan mahasiswa, ada 2 panggung. Saya ingat panggung yang di Gazebo, panggung yang di Gedung Sate. Tapi kita panggung utama Gedung Sate. Kita nggak bisa dengar apa yang diucapkan nama Gedung Sate karena kita ngantri jauh. Tapi begitu kita semakin dekat, karena ada gilirannya, nggak bisa semuanya langsung naik ke atas panggung. Udah ada panitianya. Nih gilirannya berikut siapa. Semakin dekat, kita semakin dengar apa yang diucapkan di panggung. Oke. Unpar udah siapin, kalau dosen saya sudah siapin surat pernyataan mahasiswa Unpar, ya kan udah siapin tuh, udah tinggal dibacain. Makin deket kita mendengarkan ini. Ini sorry to say ya, saya cuma menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Tidak ada satupun saya bisa bilang kayak gitu yang isinya itu benar-benar menunjukkan seorang mahasiswa. Karena isinya cuman mencela dan menghina Presiden Soeharto pada saat itu. Gitu. Saya bisa mengerti dalam konteks bahwa banyak yang mungkin selama ini karena tertekan untuk bersuara, itu kesempatan mereka untuk bersuara, menggunakan kebebasannya. Tapi nggak usah isiannya cela-celaan semua. Dan sepertinya tidak ada yang berinisiasi untuk mengambil tema lain selain mencela. Karena apa? Karena yang mencela itu yang ditepukin. Jadi semakin jahat dia mencela, ditepukin. Semakin kasar kata-kata yang dia pakai, ditepukin. Oke. You know? Bayangkan kamu dalam keadaan seperti itu. Iya. Saya sih tenang-tenang saja karena saya tidak usah ngomong. Iya. Janjinya hadir doang kan. Saya tidak tertarik harus ngomong apa-apa, jadi saya terang-terang aja kan. Oke, gitu kan. Sedangkan yang mesti ngomong di situ sudah mulai lirik-lirikan mahasiswa, dosen. I think we are in the wrong place deh. Ini kertas buat apa? Kita mau ngomong apa gitu kan? Kita harus mencela juga. Jadi bingung teman-teman. Ya kan, mulai satu persatu mendekati panggung mahasiswa, Bapak aja deh. Jadi mahasiswa udah bilang perwakilan dari mahasiswa, Bapak aja deh. Bapak kan udah ini singkat aja Pak, udah baca aja Pak, udah makin deket, makin mendengar tuh. Ini contoh-contoh ya, Soeharto anjing, ini gitu. Wah, malah banyak yang lebih kasar daripada itu. Itu anjing aja masih termasuk halus. Iya, wow. Iya, masih banyak pakai alat kelamin segala macam ada, serius, dan mereka tepukin. Ya, itu mahasiswa ya. Jadi dosen gue mulai merasa kayaknya dia lihat kiri kanan mahasiswa sudah nunduk semua gitu. Setiap kali dilihat dosen nunduk. Jadi dia ngeliat ke saya, terus saya ngeliat ke dosen gitu, kayak tatapan cinta gitu. Tatapan penuh arti, berbicara dengan mata. Yosi aja ya, Yosi yang baca. Kenapa jadi saya? But at that time, ini kan ingin menjawab pertanyaan, Tuhan memilih siapa yang mau bukan yang mampu. I actually tidak merasa harus ngomong pada saat itu. But somehow waktu diajak itu kan kemarin, malamnya tuh somehow I kinda punya hint. Kamu harus siap loh kalau sampai satu waktu kamu mesti ngomong. Kamu harus siap kalau kamu mesti ngomong bilang gitu. Ada yang ngomong kayak gitu terus gitu loh. Sama paginya saya deny aja waktu ikut rombongan tersebut, saya itu cuman perasaan gue aja. Tapi kelamaan tuh kayak suaranya tuh kenceng dan terjadi. Berapa langkah mendekati panggung. Wah itu udah deh, pada saat itu terjadi saya cuma bilang oke, Tuhan memilih yang mau kan, bukan yang mampu. Yang lain gak mau nih Tuhan. Berarti there's no option for me. Ya kan, dosen gak mau, mahasiswa gak mau. Saya mau mengambil sikap mau. Kasih perkataan. Wah, itu kalau saya ceritakan sampai sekarang tuh saya masih suka gregetan tuh nginget saat itu ya. Cuman I feel the wisdom is from God, tuh kayak ngalir aja gitu ya. Jadi waktu saya ngomong deg-degan sih, saya mesti ngomong apa ya? Kalau saya tahu nih, kalau saya ngomong sesuatu yang jelek tentang Soeharto pasti saya ditepukin. Tapi saya nggak mau ngomong kayak gitu karena I don't feel I have to say that. Jadi saya ngomong kayak gini. Boleh saya berbicara sesuatu yang lain? Kurang lebih seperti itu ya. Karena untuk kemarahan dan umpatan sudah diwakili oleh teman-teman mahasiswa yang di sini, gitu. Jadi saya mau bicara hal-hal yang lain yang mesti kita selidiki atau kita amati dengan baik. Kita banyak memiliki sesuatu yang baik loh saat ini. Seperti yang teman-teman tahu kan, pada saat dulu kita berbicara dilarang. Teman-teman lihat dulu kan sebutnya TNI itu ABRI kan. Teman-teman lihat saudara-saudara kita dari ABRI, mereka menghadap ke panggung. Sekarang teman-teman lihat di sekeliling, ABRI banyak, tapi menghadap keluar. Tidak ada yang menghadap ke panggung. Artinya apa? Mereka sudah bersatu sama kita. Tepuk tangan untuk itu. Wah, tepuk tangan semuanya. Gue dikasih nothing what to say gitu loh. Kayak Tuhan kasih ini, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini. PR kita, saya ngomong saat itu exactly apa yang saya sering ngomongin sekarang. Saat itu saya ngomong kayak gini. Tugas PR kita tuh masih banyak loh, reformasi.
who's gonna lead next? Bagaimana keteraturan bisa tercipta next? We need to think about that. Saya ngomong kayak gitu persis pada saat itu. And then baru saya ngeliat dosen saya yang suruh baca baca pernyataan sikap gitu. Oke, dan saya juga akan bacakan pernyataan sikap dari Universitas Katolik Parahyangan. Oke. Tetapi I don't know why, maksudnya ini kan menjawab pertanyaan kamu. Kita tuh kadang-kadang menolak sesuatu yang Tuhan mau kita decided, udah mau aja. It's okay, I'm with you. Kan I can do all things through God who strengthen me. Saya selalu ngomong kayak gitu. Kalau nge-MC pun kadang-kadang mendapati audience yang berat, I tells myself, you can do things through God who strengthens you. You can do this, you can do this. The same thing. Dari saat itu juga panggung yang sama saya juga ngomong kayak gitu. I can do this through God who strengthen me. Dan itu yang terjadi. Banyak orang yang kenapa Tuhan memilih yang mau, bukan yang mampu. So ini jawabannya. Karena orang yang mampu dia hanya mengandalkan dirinya saja. Tapi orang yang mau dia akan mengandalkan Tuhan, right? Karena dia tahu dia tidak mampu. Makanya begitu dia berpartner sama Tuhan, dia jadi mampu. Dan menurut saya ini satu hal yang penting khususnya di saat-saat pandemi sekarang di mana lot of things change. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi banyak orang di mana sebenarnya menurut saya pribadi ya ada banyak orang yang hidupnya jadi berubah. Ini sebenarnya kesempatan di mana mungkin Tuhan ingin menggerakkan kita untuk ke tempat yang berbeda, ranah yang berbeda, mungkin pelayanan yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu. Cuma sometimes berubah itu kan nggak mudah dan kita selalu terbiasa dengan apa yang kita bisanya ini kok. Kenapa saya harus mencoba sesuatu yang baru? Apalagi saya nggak yakin. Nanti kalau saya malu-maluin gimana? Iya nggak? Yakin ya kan? Nah jadi sometimes again sih. Tapi ketika Yosi bilang bahwa ya Tuhan selalu memilih yang mau daripada yang mampu. Dan kenapa Tuhan lebih memilih yang mau? Karena dengan itulah kita berserah kepada yang di atas. Ya semoga itu memberikan kekuatan buat kita yang mungkin sekarang berada di saat bergumul. Di saat yang sulit seperti ini. Di saat yang sulit, betul. Karena banyak orang mungkin pada saat ini mereka harus mengambil keputusan susah dalam hidupnya, di mana mungkin ya mereka juga nggak ngerti dan nggak tahu lagi nih mau gimana dan harus berbuat apa. Benar. Ya nggak. Benar. Ya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi kekuatan buat yang lain dalam perjuangannya dan pergumulannya masing-masing. Oke. Saya ingin bertanya tentang pilihan. Oke. Boleh ya? Boleh dong. Karena satu keputusan itu bisa mengubah masa depan. Pilihan yang kita buat dalam hidup kita ya itu juga menentukan banyak hal. And making the right choice. Sometimes kalau kita memilih sesuatu yang semua orang juga setuju, itu pasti kita akan lebih banyak dapat affirmation. Tapi ketika kita harus memilih sesuatu yang mungkin banyak orang lain awalnya tidak setuju, nah itu kan dibutuhkan conviction. Nah termasuk salah satunya itu pilihan pasangan hidup. Yes, kenapa? Karena again zaman sekarang anak-anak muda ini juga menjadi dilema ya kan, is he the right one, is she the right one, dan kadang-kadang mereka punya kacamata yang berbeda-beda. Nah sedangkan Yosi sendiri menurut saya punya pengalaman yang luar biasa and how you can actually build the family sampai hari ini. Padahal di awal itu juga bukan pilihan yang mudah untuk menikah dengan seseorang yang mungkin bukan mungkin memang sebelumnya sudah pernah berkeluarga. How do you know that this is the right one and how do you convince the rest? Jadi gini ya. Pasti I don't know if I answer this semua orang bisa mengerti ya. Cuman kadang-kadang keputusan kita itu sangat besar dipengaruhi oleh cara berpikir kita, dan cara berpikir kita beda-beda. Ada cara berpikir di mana kita belum melihat diri kita sejauh itu. Kita hanya menganalisa dengan apa yang dekat-dekat dengan kita, yaitu ya kecenderungannya diri kita, menguntungkan diri kita nggak, menyenangkan diri kita nggak. Saya di saat itu sudah nggak tahu ya, saya cara berpikirnya mungkin sudah sejauh itu. Jadi melihat bahwa when you decided untuk committed dengan new level of relationship, bukan pacaran lagi, nikah ya. Kayaknya you need to be aware of this thing, bahwa bukan cuman saja kebahagiaan yang kamu kejar, karena kebahagiaan itu kan biasanya orang kalau married
that's the only thing. Gue akan bahagia dengan this person, ya kan? But how proses apa yang bisa kamu ciptakan melalui pernikahan ini? Would you? Karena gini, saya percaya pernikahan itu bukan cuma sekedar mengejar bahagia, mengejar keturunan, mengejar stuff like that, tetapi juga kehidupanmu masih ada setelah menikah. Means like kamu juga akan dibentuk setelah menikah to become a person, to become somebody yang masih ketika kita masih hidup di dunia ini, kita punya role sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir sejauh itu di luar keluarga, maksudnya keluarga adalah faktor pendukung keberadaan kita di dunia, maksudnya di Indonesia, di Jakarta, keluarga itu faktor pendukung. Apa yang berangkat dari rumah itu akan membuat kita mempengaruhi kegiatan kita di luar rumah. Kalau di rumahnya berantakan, di luar rumah juga berantakan. Iya kan? Betul, kalau di dalam rumah nggak damai, keluarnya juga pasti nggak damai. Jadi when I think like that, saya mulai berpikir saya mulai menilai nih orang-orang yang akan saya pilih atau saya akan putuskan untuk committed myself with gitu, calon-calon istri pada saat itu adalah bukan cuman yang terlihat hanya bisa membahagiakan saya karena laki-laki bahagianya di saat pacaran itu sangat banyak tipu muslihatnya, and I've been listening to that dari orang-orang yang sudah menikah. Mereka bilang kalau kamu pacaran bahagianya pasti beda dengan bahagianya menikah, bilang gitu. All things dalam pacaran itu masih di sini ada yang belum menikah ya. Jomblo juga. Kalau misalnya pacaran itu ya kita semuanya masih diomongin dalam batas mimpi, like gini, kita nanti punya rumah di sini ya, kita nanti punya anak begini, kita punya mobil begini, right? Betul. Kita nanti semuanya mimpi, masih planning. But when you get married, mimpi-mimpi tadi ditagih. Iya benar. Janjinya katanya mau tinggal di sini, katanya mau ngajak liburan ke sini. Akhirnya begini, ya maksudnya itu cuma satu contoh aja. Betul. We need to be able to think more than just berbahagia, tetapi juga menjadi somebody. Dan when you think about that, you need to have a spouse yang menjadi penolong sepadan buat lo untuk menjadi orang. Somebody untuk menjadi seseorang, berarti saya tidak bisa cuma mencari yang nurut-nurut aja sama saya. Laki-laki tuh suka sama calon istri. Nah, I'm telling you, I'm sorry ya laki-laki ya, tapi I think this is common, this is universal. Calon istri yang benar-benar nurut-nurut aja, hormat aja. Well, of course, semuanya pasti suka yang kayak gitu. Demikian juga pasti perempuan, semuanya mencari pasangan seperti itu. Tetapi kalau tidak ada yang ditawarkan lebih dari itu, you need to think about it gitu. Karena apakah kamu akan terproses dalam rumah tangga, dalam your next level of relationship? Karena kamu harus memikirkan, berarti kalau saya mulai memikirkan, this person bisa mengimbangi saya nggak dalam hal berpikir, dalam hal kecerdasan, dalam hal kerohanian, all that stuff, supaya sepadan. Kalau tidak mengimbangi namanya nggak sepadan. Orang suka memikirkan keseimbangan itu. Justru ini salahnya banyak orang ya. Ini saya langsung ngejaji gitu ya. Apa-apa. Dari kelemahannya. Jadi yang dijadikan kesepadanan itu adalah kelemahannya. Artinya gini, kita sering dong misalnya gini, kalau kamu nggak bisa menerima saya orangnya seperti ini, wah susah. Kita pasti susah bareng. Saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya gampang marah kalau misalnya belum makan. Saya tuh orangnya berantakan contohnya. Saya orangnya jorok, saya orangnya gini, saya orang gini. Jadi kita sudah mengeluarkan semua kelemahan kita supaya diterima. Itu kan kita sudah menunjukkan kesepadanan kita di situ. Level yang harus diterima di situ. Lain halnya, you know what? Ya, kamu kelemahannya apa? Saya akan mengimbangi untuk menerima itu. Tapi kalau kamu mengimbangi saya akan tunjukkan saya mau mengasihi kamu seperti ini. Saya mau, jadi kekuatan kita yang kita jadikan kesepadanan sehingga itu satu perhitungan kalau buat saya. Jadi saya perhitungannya ke sana. Kelemahannya udah jangan dipikirin. Calon istri saya kelemahannya nggak usah dipikirin. Itu pelajaran saya untuk menerimanya. Tapi bagaimana dengan kelebihannya? Kelebihannya ini harus saya lihat sebagai sesuatu yang bisa memproses saya supaya saya bukan saja berbahagia di rumah, tetapi saya juga bisa
berbahagia dengan apa yang saya kerjakan di luar rumah. Jadi, makanya saya bilang terlalu jauh ya, ketuaan saya di umur itu. No, tapi menurut saya itu, again, maksudnya kalau di awal itu kita udah benar-benar punya pemikiran yang benar, yang tepat dengan apa arti pernikahan dan apa yang ingin dicapai dari pernikahan dan fondasi-fondasinya. Lebih baik susah-susah di awal kita bikin syarat, dalam tanda kutip syarat ya, walaupun ada bilang cinta itu kan gak bersyarat, tapi menurut saya cinta itu ada syaratnya. Dalam arti bukan hanya bisa ya udah modal cinta buta aja, nggak bisa, karena kan pada akhirnya ini sekali seumur hidup kan, maksudnya pada akhirnya apa yang ingin hasil apa gitu dari pernikahan itu gitu. Jadi oke, so karena memang sudah ada value, sudah ada pemikiran, sudah ada poin-poin yang memang sudah dicari. Jadi ketika bertemu dengan seseorang yang sepadan, apapun kondisinya, apapun perkataan orang, for you is fine. Iya. Makanya kadang-kadang kan kita tidak mau menjelaskan sejauh itu. Kadang-kadang orang suka nanya sama kita, aduh gue mesti ulang lagi nih kita menjelaskan sepanjang itu. Belum tentu dia juga setuju dengan pemikiran saya kan. Betul. Akhirnya saya selalu menjelaskan dengan sesederhana ini, Mer. You know it when you know it. Karena my values sudah saya sudah tahu apa yang saya mau. So when I say you know it when you know it, saya tahu ketika saya menemukannya, karena saya sudah tahu, oh iya, ini sesuai dengan apa yang saya mau. Saya tidak perlu menjelaskannya sedetail tadi gitu. Betul. Iya. Dan at the end of the day ya hidup kita sendiri yang menjalani. Kita bersama dengan calon pasangan kita dan pasangan kita ya. Dan walaupun memang pernikahan itu bukan hanya 2 orang tapi juga melibatkan keluarga, tapi pada akhirnya kan yang menjalani ya 2 orang ini bersama gitu. Oke. And sekarang anak-anaknya sudah besar-besar? Sudah. Yang pertama Raina. Yes, namanya mirip Riana dan Raina, makanya ingatnya gampang. Dibandingkan Mokalu ya lebih susah ya. Mokalu susah. Ini saya lagi tapi ingat loh, tapi tadi gara-gara Yosi bilang Mokal, ya saya jadi ingat. Gampang. Lebih gampang kayak gitu. Lebih gampang gitu. Oke. Dan yang cowok Ruben. Sekarang umurnya 12. Iya. Oke. Orang tua boleh dong punya cita-cita untuk anaknya? Boleh banget. Terus kalau dari Yosi sendiri apa nih harapannya untuk Ya, saya belajar dari diri saya dulu. Orang tua saya mungkin mengerti apa yang saya mau, mengerti apa yang mereka mau. Mereka tuh sebenarnya tidak awalnya meragukan kalau saya ada di dunia hiburan. Makanya mereka sempat nanya, "Are you sure? Kamu kan lulusan hubungan internasional." Zaman dulu orang tua saya berpikirnya sederhana. Kita bisa loh, kita punya kenalan di Deplu, kamu bisa masuk Deplu, coba aja karena hubungan internasional, ya kan? Terus, tapi saya bilang kayak gini, I feel saya kok menemukan passion baru di sini. Boleh nggak saya coba ini sebagai batu loncatan? I'll make sure to them dengan pemikiran seperti itu. And then ya udah saya coba dengan batu loncatan. Walaupun saya berpikir bahwa idenya orang tua saya tuh kayaknya nggak buruk-buruk amat. Mungkin tuh bisa jadi plan B yang tadi saya bilang. Oke, kalau saya nggak kedapat di 2000 nih albumnya flop, ya udah plan B. Iya. Tapi ya saya menerapkan hal yang sama anak-anak saya. Mungkin saya tahu apa yang saya mau buat anak-anak saya, but I always believe juga mereka pasti juga punya kemauan, dan saya mau mereka punya pilihan dan rasa percaya diri dengan apa yang mereka pilih gitu loh. Kan Tuhan juga bersama dengan mereka gitu. Tuhan bukan cuma bersama dengan saya juga, tapi Tuhan bersama dengan mereka. Jadi itu yang saya cuma mengajarkan mereka biasanya adalah pagar-pagernya, you know. Jadi pagar-pagar inilah yang ketika mereka tidak lagi bersama dengan orang tua, mereka tahu pagernya, mereka tahu bagaimana mereka merespon segala sesuatu. Pilihan mereka belajar dewasa, karena orang itu menjadi dewasa dengan pilihan-pilihannya, bukan pilihan yang salah mereka akan belajar, pilihan yang benar juga mereka akan belajar. Jadi ya itu sih sebenarnya. Pagar-pagar apa nih yang biasanya? Kalau nih ya, kalau yang dari kecil yang paling saya kasih tahu adalah strong heart. Ya, 2 kata itu, strong heart. You know the most important muscle that you need to have. Saya bilang sama si Ruben nih, terutama si Ruben kan, adalah you need to have strong heart. I talk that to Reina juga, sama saya kasih tahu. Why strong heart? Karena saya bilang gini, nanti kamu akan mengerti. Dan dia sih sudah sampai di tahap dimana, you know, ayah, saya pernah nanya, so apa yang ayah nasihatin dulu strong heart itu berguna buat kamu, Iris, dia bilang gitu.
Karena dia hidup di masa-masa di mana temennya banyak yang suka ngebully, bukan cuman ke dia, ke teman-temannya. Mereka tuh bercandanya tuh saling ngebully. Ngebully itu bercanda buat mereka. Tapi kalau mereka nggak punya strong heart, mereka jadi gampang depresi, gampang stres, gampang kecewa, gampang nangis, gampang merasa dikucilkan, Nah, strong heart itu saya ajarin juga sama mereka. Strong heart itu about selain knowing your identity, ya, kamu itu dikasihi, disayang oleh orang tua kamu juga disayang oleh Tuhan. Cuman kan kita perwakilannya Tuhan, ya. Jadi kita kalau misalnya kita tidak menunjukkan kasih sayang sama dia juga akan meragukan kasih sayang Tuhan sama dia, kan? Makanya saya rajin tuh meluk anak saya, ngomong I love you, saya peluk dia, hey I love you. Habis saya marahin saya bilang, but you know I love you, I don't like doing this, but you know I love you, kan? Jadi I make sure dia merasa dikasihi. Nah, inilah yang saya lihat bahwa itu memberikan sebuah pagar yang kuat buat dia, sehingga dia jadi percaya diri. Dia bahkan bisa merespon dengan baik untuk teman-teman yang ngebully dia. Jadi saya rasa ya kalau saya mesti memberikan masukan itu adalah yang mesti kita hadirkan sama setiap anak kita. Hati yang kuat. Have a strong heart. Dan sama seperti strong muscle berarti harus dilatih, ya. Iya, betul. Benar banget. Benar kan? Iya. Dan karena namanya juga masih anak-anak, berarti butuh kita orang tua untuk membantu melatihnya. Benar, kita harus kasih tahu. Kamu nggak keselnya di mana? Keselnya di mana? Oke, kenapa kamu kesel? Kita harus terus breakdown sampai kita ketemu. Nanti kita balikin lagi dengan konsep strong heart tersebut. But you know what? Ini kan yang mengganggu itu kan sebenarnya yang terganggu siapa? Hati kamu, kan? Yang terganggu pikiran kamu. Can you change everything that happen outside you? No, right? Bahkan kamu tidak bisa prediksi, tahu-tahu datang aja. It just happen. Betul. But how you respond is important, right? Iya. But that's a very good point. Untuk mengarticulate apa yang dia rasakan. Jangan begitu anak-anak kesel dan marah terus orang tua jangan marah-marah, ngapain sih kesel-kesel, ya kan? Udah tenangin diri, tapi ditanya gitu, how you feeling, kenapa, apa triggernya, apa yang kamu rasakan, dan sumbernya apa. Terus again tadi dikasih pendampingan dan dibantu lah. Kita harus eye to eye, kan, harus kalau menasihati anak itu kan orang dulu bilangnya harus kalau misalnya kamu lagi berdiri anak kamu duduk ya kamu eye to eye gitu kan. Tapi dalam bahasa juga sebenarnya kalau kita bisa eye to eye bahasanya sama mereka akan lebih mudah diterima. Nah, yang suka di skip sama orang tua adalah mengerti mereka sehingga bahasanya jadi nggak sama. Cuman bisa ngelarang. Sedangkan yang mereka butuh bukan larangan, reasonnya, why, why-nya yang mereka butuh, bukan larangannya. Kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Ya kenapa? Kok teman saya boleh? Kita nggak bisa menjelaskan. Orang tua banyak nggak bisa menjelaskan. Karena dengan penjelasan akhirnya mereka jadi belajar, kan. Kalau mereka nggak dijelaskan. Penjelasan dan pengakuan. Karena gini, mereka bisa balikin loh. Kamu jangan main gadget mulu gini-gini. Papa sama mama juga main gadget bahkan kalau di meja makan juga main gadget. Kenapa larang-larang saya? Iya, papa juga nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Itu kan pengakuan. Oke, kita bikin perjanjian ya. Kalau di meja makan kita nggak bawa gadget. Nah, orang tua kan suka nggak mau tuh mengaku gitu. Betul. Ya kan kalau saya kan kerja, kalau kamu ngapain? Misalnya gitu. Iya. Ya kan? Atau bahkan dimarahin. Kamu ya kecil-kecil udah kurang ajar berani ngelawan papa mama. Jadi mereka butuh reason dan butuh kerendahan hati dari orang tua untuk mau mengajarkan mereka. Oke. Wow, and I love this video. Ini menurut saya harusnya ini trending nih, beneran. Karena begitu pertama kali ngasih tahu video ini tuh suami aku. Wow. Ya itu, terus you are really doing your homework. No, it's true. Karena gini. No, I have to give credit to this ya. Maksudnya karena I always appreciate people who interviewing with the homework. Maksudnya they're doing their homework. Banyak yang interview hanya dengan pertanyaan yang sama. I know how to answer that gitu. Tapi when you do your homework, it tells you that this person is study you. Maksudnya dia belajar. Kamu tuh udah apa aja. That's good. I mean orang di interview kayak gitu kan merasa diapresiasi ya. Thank you. Thank you, Mirno. Thank you. Aku yang teguh. Tapi ini beneran. Ini sebelum aku ketemu Mama Yosi, sebenarnya waktu itu my husband show this video in YouTube gitu. Terus mungkin karena sama-sama father ya. Jadi dan aku nonton. I know. By my side ya. Yeah, and it's amazing gitu. Aku nonton ini. This is harusnya tuh yang kayak gini yang trending, yang dinyanyiin sama keluarga and aku tuh nonton gini ya ini nangis nggak? Walaupun ini tapi this is very real gitu, maksudnya is like
father sama anaknya, dan ini bener-bener kayak aku tuh ngerasa walaupun ini lagu ya, rap ya, tapi it's like a conversations between you and your son, and it's like a promise juga, affirmation. Aku jadi terharu. Tapi that's true Mary, that's true. Kita kan bikin lagu ini kan happy, intonasinya, tune-nya semuanya happy. Kita nggak pernah tahu ya, me and Ruben and all the pemeran bapak di situ nggak pernah tahu efeknya tuh bikin orang nangis. Karena kita dapat banyak komen, banyak orang yang appreciate the video dan nangis. I even show itu, ada orang lagi interview saya lah Hari Ayah, kan waktu itu kita buatnya dalam rangka Hari Ayah. Ini nih saya buat video kayak gini, kalau mau jadi buat bahan nangis nih. Oops. But it's true. Karena I can feel yaitu an honest conversation is real. Bondnya real antara ayah dan anak, dan it's just so beautiful. Thank you. Nggak apa-apa kalau belum banyak viewersnya, but we always believe small numbers matters. Gitu. Banyak orang yang nonton, misalnya let's say 2 juta yang nonton, tapi kalau 1,5 juta yang nonton anak kecil, they don't do anything about it. Tetapi bayangkan kalau yang nonton walaupun cuma 1,000, tapi these all parents yang terinspirasi, and then they do something sama anak-anak mereka because of that, it's really matters daripada ditonton orang yang nggak melakukan apa-apa, karena mereka belum punya kapasitasnya. But when some people, only a few people, makanya small numbers is matters. Setiap lagu itu pasti punya cerita dan punya kisah dan punya message. Jadi apa yang membuat Yosi terinspirasi untuk membuat ini? Banyak sih, ya tentu saja pengalaman saya dengan ayah saya. Ayah saya dulu memang dibesarkan dengan keras oleh ayahnya juga, sehingga dia membesarkan saya dengan keras. Saya sudah sampai di season di mana saya bisa mengerti. It's mungkin karena background. Banyak orang dengan background yang demikian akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. So I learn a lot from that. Oh, I don't want to be like that. Ini mungkin karena dia nggak ngerti. So bagaimana yang sudah belajar ngasih tahu yang lain, ayah-ayah yang lain gitu. Terus ada juga saya terinspirasi juga dengan lagu Father and Son-nya, siapa yang nyanyi itu ya? Bryan Adams ya. Father and Son itu enak lagunya. Ya, tentang bapak dan anak. Terus saya pikir di Indonesia belum ada nih lagu tentang bapak dan anak. I can make one, bilang gitu kan. Tuhan kasih talenta. So I make the video and I make the song. Jadi ada 2 alasan itu. Pertama, saya mengalaminya sendiri. And I feel like kalau saya tuh papa saya tuh sampai saat ini masih kaku kalau untuk meluk dan bilang I love you gitu kan. Di pesan lagu tersebut kan kita kasih pesan ya. Belum pernah ya hug your son, bilang I love you sebelum terlambat. Karena begitu mereka gede, kalau kamu jarang melakukannya, mereka malu digituin. Kan? Jadi ya itu, karena orang tua saya, papa saya terutama malu-malu kalau kayak gitu, karena dia tidak dibegitukan mungkin sama orang tuanya. So I don't want that to happen to all fathers di Indonesia. Jadi kita bikin, you need to do something about it. Ya udah, bikin video, bikin lagu, and then aku ingat kata-katanya nanti jangan malu pegang gandeng papa, jangan malu gandeng tangan pacarmu. Jadi jika besar nanti kau malu gandeng tanganku, ya kan? Jangan sampai kau malu gandeng tangan pacarmu. Terus anaknya si Rubennya bilang iu. Karena masih anak-anak ya, maksudnya masih 12-an lah. Coba kalau nanti dia udah lebih remaja. Jangan kan pegangan, rangkulan. Kali. Oke, tapi it's good sih. Menurut saya ini ya salah satu how you can make use of your talent untuk bisa menyampaikan sebuah message yang nggak menggurui, tapi membuat kita yang nonton, yang dengar, yang ikut menyanyikan. Apalagi kalau nyanyi sama anak-anak itu, maksudnya sesuatu yang diingat dan sampai ke hati gitu, bukannya cuma didengar di kuping, tapi we really feel something. Thank you. It's nice. Harus sering-sering dong buat lagu-lagu kayak gitu. Iya, ada yang baru tapi berhubungan dengan literasi digital. Nanti kamu nonton deh. Aku Sejak Kecil judulnya. Oke. Aku Sejak Kecil di Cameo Project atau di Cyberkreasi channel YouTube-nya. Oke. Mau nanya lagi boleh? Boleh. Aku suka banget. Boleh. You have all the time in the world. Banyak nanya ya. Oke, enggak. Aku mau nanya tentang, kalau tadi kan Yosi itu orangnya very positif ya, maksudnya especially
pasti juga kamu di-raise oleh orang tua yang sangat luar biasa, yang menanamkan value-value itu ke kamu, ke Yosi, dan sekarang juga ditanamkan kepada anak-anak. Terus juga lagu-lagunya juga lagu-lagu yang fun, yang positif, komedi gitu. Tapi pernah nggak sih mengalami titik terendah dalam hidup? Kalau kita ngomongin zero to hero, have you ever been in your zero lowest point in your life? Ya mungkin kalau saya ingat satu persatu ya. A lot of seasons like that, tapi mungkin tidak lama. Untungnya karena I can say if you have a good spiritual connection with your creator, it helps you a lot karena kamu tidak akan terlalu lama dalam kondisi yang tertekan. Karena ya kita akhirnya belajar, a lot of thing. Maksudnya kalau bicara soal pekerjaan tadi sudah dijelaskan, penolakan ya kan dari karya-karya, deal with project pop, karena walaupun kita kelihatan fun bukan berarti kita tidak ada prosesnya. Kita ada prosesnya. Basically orang kreatif itu punya pride kan biasanya ya. Pride kenapa? Karena kita harus bangga dengan karya kita dan harus punya rasa percaya diri ketika kita mempresentasikannya. Pride-nya bagus kalau sampai situ. Tetapi kalau itu menjadi sebuah keras kepala dan kesombongan, itu biasanya susah ya kan. Itu yang harus disesuaikan, dirubah dalam chemistry sebuah kelompok. Nah, kita ada masa-masa seperti itu. Sampai saya merasa capek gitu, perasaan pernah I'm gonna quit nih misalnya kayak gitu. Ya ada masa-masa seperti itu. Atau misalnya dalam paling banyak juga orang mengalaminya selain dengan orang tua. Saya masa dengan orang tua pernah berantem waktu masih kecil, lari dari rumah, ya hal-hal seperti itu. Pernah? Ya ada, maksudnya ada bandel-bandelnya ada gitu. Tapi balik lagi karena I have a spiritual connection ya, kayak Tuhan tegur, kamu ingat loh ya. Saya kan berkali-kali bilang hormatilah orang tuamu. So I always tells that to yang sekarang, anak-anak sekarang, karena belajar dari pengalaman. Saya bilang one thing that you need to know, ada yang dipilihkan oleh Tuhan sama kita, yaitu orang tua. Orang tua itu bukan pilihan kita. Dan God never wrong. Kalau dia berencana, dia punya alasan kenapa kita punya orang tua seperti itu. Dan orang tua seperti itu pun lahir dari orang tua yang seperti apa. Mereka pun sudah didesain sedemikian rupa. It's all by design. Kan tidak ada yang kebetulan. It's all by design to make you what you are right now. Untuk menjadikan kita apa adanya kita. Kita butuh kelemahan dan kelebihannya orang tua kita. So to think like that, ya udah saya sudah mulai menyadari di masa itu mungkin saya ada rebellious sama orang tua, kabur dari rumah, ngelawan orang tua, berantem sama orang tua, dipukul sama orang tua. Ada masa-masa rebellious seperti itu, tapi saya sudah belajar semuanya. I shouldn't do that. I should respect my parents more gitu. Makanya kan banyak karya yang saya keluarkan karena saya belajar gitu. Terus dalam hal relationship juga ada yang pacaran udah lama nggak jadi. Itu kan belajar juga, Tuhan pilihkan yang terbaik kok buat kamu. Kalau kamunya cuman sibuk mengasihani diri kamu, you're not going anywhere. But you need to embrace it, like the right word and be grateful gitu ya. It's okay, ada yang lebih baik kok daripada yang kamu rasa sekarang terbaik gitu. Karena ya itu, ya balik lagi, I believe God is a great designer. Dia Alpha dan Omega, so He knows what's gonna happen to you. Betul. Just trust Him. Betul. He knows your past, your present, and your future gitu kan. Cuman ya kedewasaan itu memang harus bertumbuh dari rasa sakit hati kalau menurut saya. Karena when you feel the pain, and then you feel how God membuat kamu lebih tenang, lebih soothing, itu namanya experience. Banyak orang yang bertumbuh karena knowledge, tetapi orang pasti lebih hebat lagi bertumbuh karena experience. Kalau misalnya knowledge tuh kayak gini, lo ada orang nanya, kamu pernah keseleo nggak? Wah, kamu tahu keseleo nggak? Tahu keseleo sakit tuh pasti gini. Tapi dia belum pernah mengalaminya. And then you ask the same question sama orang yang pernah keseleo. Pernah keseleo nggak? Pernah. Aduh, gue nggak mau lagi deh. Amit-amit. Jawabannya sama, tetapi yang satu pernah mengalaminya. It's the same thing dengan kedewasaan. When you say something, menjawab sesuatu, kita semua bisa menjawab dengan jawaban yang sama. Betul. Tetapi orang yang dewasa itu biasanya karena dia mengalaminya. So when he answer it, dia akan menjawabnya lebih dalam. Kenapa? Karena he been there.
and he knows what to do. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau yang satu masih kata orang, katanya sih sakit ya. Katanya kalau udah kayak gitu kita urut aja katanya. Tapi yang satu udah pengalaman, nggak bisa sembarangan urut loh. Kalau urutnya salah bisa gini, jawabannya lebih dalam kan. Betul. Karena dia pernah mengalami. Iya. Termasuk cinta. Kalau lu belum pernah putus cinta, ya kan, belum pernah sakit hati, belum pernah ditolak, you never been there and you never survive from that kind of situation. Kamu nggak bisa tuh orang yang lagi putus cinta, lagi sakit hati datang sama kamu terus asking you for your advice gitu ya, nasihat gue harus gimana dong? Gimana ya udahlah, gitu paling gitu doang. Ya udahlah, pasti masih banyak yang lebih baik daripada dia. Ya, you cannot feel him, you cannot give the empathy, you cannot give the sympathy karena you never been there. Ya, berarti benar kata orang ya, harus terlatih patah hati, terlatih sakit hati, patah hati. Seven apa Endang apa itu ya? Endang. Aduh gak tahu. Sukamti ya. Oh iya. Terlatih patah hati gitu ya. Endang dan Sukamti. Oke. Tapi di saat titik terendah atau di saat pasti Yosi pernah dong pernah nggak sih ngalamin saat-saat dimana kayak udah hampir menyerah, udahlah kayak there's no way out, like you just like feel very hopeless? Saya bersyukurnya tidak membawa diri saya sampai di titik itu, sampai di titik itu gitu loh. I never let myself sampai situ. Oh, that's good. Karena begitu saya sudah menyadari, this is not good. Karena kalau saya sampai di titik kayak gitu, I don't know what I'm gonna do with myself. Ya kan, mungkin pemikiran bunuh diri, suicidal tendencies, atau menutup diri, hal seperti itu. I don't think that's gonna help me. Karena ya nggak tahu ya, makanya tadi saya bilang saya bersyukurnya satu karena I've been mungkin karena dari kecil orang tua saya itu salah satu yang mereka tanamkan adalah itu hubungan yang baik dengan Tuhan, spiritual connection itu. Jadi nggak ada mereka pun, I keep doing it myself. Gitu. I keep involving God into my situation. When you do that, I believe kita akan terhindar tuh dari berada di titik terendah. I don't let myself sampai di titik terendah tersebut. Nggak tidak membiarkan kita berlarut-larut sampai berada di titik itu ya. Betul. Karena it's actually that's the key sih. Kita kan terbiasa hidup menilai segala sesuatu logically. And we're not involving God in everything. Begini, sekolah ngajarin kita apa? Kenapa ada hujan? Kita pasti menjelaskannya ya karena ada air menguap, karena bertumpuk di atas, ada panas, hujan turun, right? Seperti itu. Pernah nggak kita selalu menjelaskannya ujung-ujungnya karena Tuhan nyiptain matahari, karena Tuhan yang nyiptain air, yang membuatnya itu, kita tidak pakai itu. Karena itu ya semua orang tahu. Common sense lah, nggak usah dijelasin lagi lah, orang tahu gitu ya. Tapi kita perlu tahu teorinya. And then begitu segala sesuatunya terjadi, kita pun akan terbiasa untuk menjelaskannya kenapa based on our logic. Kita jarang tuh menggunakan kata Tuhan karena Tuhan menghendaki, karena you know what gitu, He's in control, everything happen for a reason, but it's a good reason. Jarang. Tapi begitu kita ketemu sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, baru tuh kita melibatkan Tuhan. Mungkin sudah waktunya ya, stuff like that. Mungkin sudah waktunya ya, kita percayalah Tuhan yang berencana. Ya, kita cuma bisa memutuskan, tetapi kita bisa berencana tapi Tuhan yang memutuskan. Stuff like that. Kita suka melibatkan Tuhan ketika kita sudah tidak menemukan jawabannya. Bagaimana? Coba kamu latih kehidupan kamu melibatkan dia terus. Jadi mengakui, itu katanya kan mengakuinya terus gitu. Nah, it makes yourself better sih actually. You don't have to think terlalu logically sometimes. Betul. Karena kita terlalu berpikir logik, nggak ada jawaban. Exactly, because you are thinking seperti pemikiran manusia, makanya nggak ada jawaban. But when you thinking always involving God, selalu ada jawaban. Even though sometimes you don't understand, but I choose to believe, right? Even though sometimes bukannya kita don't understand aja ya, tapi kita nggak setuju juga mungkin dengan. Exactly. You don't understand, you disagree. Gitu kan. Bahkan you hate it when you have to do it. Makanya sekali lagi balik lagi, Tuhan akan selalu memilih orang yang mau. Bukan yang mampu. That's a big message. Okay. What's in your prayer? Biasa selalu apa yang ada di doanya Yosi? Grateful, always
grateful. Sebenarnya karena saya percaya Tuhan sudah tahu sebenarnya apa yang saya mau. Cuman kan he needs relationships. He likes relationship. So you can always grateful. Kayak gini deh. Waktu itu teman saya Tracy Trinita, kan dia kasih suatu ilustrasi based on true story. Dia bilang gini, saya punya teman di Singapura ya. Dia punya anak 2 ya. Anaknya yang satu tuh kalau minta hadiah tuh demanding banget. Dia bilang gitu. Ma beliin ini. Kapan beliin? Tapi anak yang satu yang kecil, dia kalau datang ke ibunya, saya makasih ya, saya mau dibeliin ini kan, gitu. Beda. Attitude yang berbeda. Wow, yes. Right? Yes. Kita as a parents, you can feel it, right? Yang satu yang saya mau dibeliin, belum mau dibeliin juga nggak apa-apa, tapi nanti mau dibeliin kan, makasih loh, Yeah. Attitude yang berbeda, but it's the same thing with God. I believe kalau kita percaya, He's gonna get it to me. Tapi kalaupun belum sekarang ya nantilah, atau He's gonna get me something else better. That's grateful. Thank Him in advance. Iya, thanking Him in advance. Iya kan? Kalau saya harus berdoa, pasti itu yang tidak boleh saya miss. Iya. Gratefulnya aja. Kadang-kadang saya tidak perlu minta kok, saya just grateful. Iya. Kalau Yosi bisa kembali ke masa lalu, waktu masih remaja, nasihat apa yang bisa Yosi berikan ke siapa? Ke Yosi yang masih remaja. Wah, pastinya banyak karena saya sudah berada di tempat ini kan. Saya waktu itu pernah ditanya hal yang sama, titik yang mana nih gitu ya. Ya mungkin saya udah bisa skip tuh sama pacaran-pacaran yang tidak penting. But anyway, maybe I need to get through that supaya mengerti kan, supaya dewasa. Mungkin satu hal yang saya bilang secara bercanda sama waktu itu pertanyaan ini, saya bilang I need to go back to the first time Project Pop bikin lagu. Karena I know how to make songs now. At that time we are so struggling. Oke. Ya kalau nggak kembali ke masa lalu, ke masa depan deh. Kalau Yosi bisa melihat ke Yosi 5 tahun mendatang, kira-kira message apa yang ingin diberikan? Jadi gini kan, hidup itu kan sebagai penuh dengan pembuktian sebenarnya kan. Jadi tapi pembuktian itu harus hanya terjadi untuk orang-orang yang berani. Kalau orang yang tidak berani, dia tidak akan terbukti, ya kan, karena dia berani, dia membuktikan. So banyak juga yang bicara soal hidup tuh pengulangan, tuh kayak pernah terjadi dulu kan. That's why we can feel deja vu ya katanya ya. Deja vu. Tapi sebenarnya mungkin bisa jadi nilai yang kita pelajari itu sama. Kalau menurut saya ya, ini pernah terjadi karena nilai yang kita pernah pelajari ini sama. We feel in this situation. Tapi yang paling penting adalah you still remember apa yang harus kamu pelajari kan. So I don't wanna in 5 tahun kemudian ya, mungkin sekarang karena saya committed dan consistently Tuhan izinkan ada di beberapa area di mana saya melayani, memimpin di situ. Ya memimpin kan melayani kan. I wanna see a lot of new leaders. Karena seasonsnya mungkin I don't know 5 tahun saya masih melayani atau tidak, I never know that gitu. Tapi I wanna see new leaders. That's what I'm really waiting for gitu. Orang-orang yang sekarang saya layani, biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan baru gitu loh. To create a leaders is to create a person that willing to serve, right? Jadi when you in that komunitas, ada di komunitas, beberapa komunitas, kamu harus tahu kalau kamu Tuhan pilih kamu jadi pemimpin di situ, artinya bukan kamu mendapatkan fasilitas untuk memerintah, tetapi fasilitas untuk menjadi contoh dan melayani. So I want to see that fruit, bukan dari saya tapi dari orang-orang yang saya layani. Oke, ada banyak loh sekarang yang dilakukan. Banyak. Banyak komunitas juga. Banyak. Ya kan? Termasuk salah satunya komunitas Good Friends. Oh iya. Yang sih selalu aku masih utang loh. It's okay. Karena masih setiap hari Selasa. Masih ya. Enggak setiap hari Selasa. It's only sekali sebulan. Oke. Ya karena aku selalu ingat banget dan Yosi ini selalu dengan setia tanpa nggak pernah bosennya gitu untuk selalu ngajakin. Cuma kalau waktu dulu setiap hari Selasa itu always have shooting gitu. It's okay. Tapi it's good. Take your time. Ada juga kok yang kayak gitu kok. Ada yang ikutannya setelah diajakin berkali-kali. Ada yang belum ikutan sama sekali. Banyak juga. But it's okay. Kan everybody has their season. Gitu. Yeah. Dan lagian juga itu kan hanya untuk yang misalnya memang dia belum punya komunitas gitu. We need a healthy community. That's how I call it gitu. But I know this is real. Maksudnya healthy community.
menjaga kita pada saat kita lagi susah, lagi lemah, lagi needs a friend. Siapa sih yang gue bisa jadi orang apa adanya? That's community. Karena sometimes kita pun butuh orang-orang yang bisa dipercaya untuk bisa menjadi diri kita apa adanya. Apalagi especially kan di situ isinya banyak seniman, public figure, especially public figure. Lo nggak bisa sembarangan di depan semua orang. Toto masuk main Lambe Tura. Padahal gue baru kasih kesaksian, masuk main Lambe Tura. Lambe Tura yang nggak pakai mak, beda lagi tuh ya. Oh, emang ada banyak. Kalau main Lambe Tura lebih ke politik. Oh gitu, nggak pernah ngikutin. Oke. Tapi again ya, sometimes ketika kita sharing ya kita butuh tempat di mana kita nyaman dan merasa aman untuk bisa terbuka. Because we need to be that vulnerable kan. Betul. Maksudnya ketika kita membuka kan berarti kan kita benar-benar ya berada di dalam posisi itu. Betul. Selain itu, community juga dibutuhkan untuk belajar, dilayani dan melayani. Kita belajar memimpin tuh sebenarnya di komunitas gitu. Bagaimana ya melayani, inisiasi. Kadang-kadang we're doing things because karena memang Tuhan taruh di tangan kita. But inisiasi itu adalah itu ciri khas, kalau the way I see it, itu ciri khas seorang pemimpin. Mereka berinisiasi, bukan tugas mereka, but nobody's doing it, so I'm gonna mengusulkan diri saya, boleh nggak saya ini? Nah itu, cuman itu paling susah sih. Inisiasi di antara semuanya tuh paling susah karena berkorban, right? Orang nggak suka keluar dari comfort zone-nya gitu loh. Why me? Lebih suka bertanya seperti itu kan, kenapa mesti gua? Kan ada dia. Gua nggak bisa ini, dia bisa. Tapi lo mau nggak? Okay. Oh iya Tuhan. Betul. Tapi gara-gara Yosi ngomong berkorban, aku jadi inget deh. Aku pernah dengar di salah satu interview waktu itu ditanya gimana caranya untuk bisa langgeng dengan pasangan. Terus Yosi bilang, pokoknya kalau saya melakukan sesuatu yang saya nggak suka, tapi I keep doing that, itu berarti saya berkorban untuk orang yang saya sayangin itu dan sometimes in relationship, sometimes kita juga harus. So true. We have to sacrifice, walaupun dalam tanda kutip bukan berarti kita sacrifice seakan-akan I owe you something, you owe me something because I already sacrifice Tapi dalam arti ya kita doing it out of comfort zone, di luar dari yang memang kenyamanan kita. Betul. Iya, kalau ngomongin soal relationship tuh we can make a new episode sendiri tuh ya. Tapi ya garis besarnya begitu, karena kita tidak berada dalam sebuah hubungan untuk merubah orang. Actually hubungan itu untuk merubah kita. Makanya this person punya kelemahan, kadang-kadang itu yang justru Tuhan pakai untuk merubah kita. Kita suka minta orang yang gak punya kelemahan. When we ask that, kita gak berubah sama sekali karena kita nyaman, dia nurut aja. But sometimes Tuhan pakai kelemahan orang lain untuk merubah kita. So you have to terimalah itu. Oke, dia kayak gitu berarti I need to do this. Dia kayak gitu, I need to do this. I don't have to change this person. Karena menurut pengalaman saya yang merubah orang tuh Tuhan. Jadi I don't have to. That's not my area. My job is just bagaimana saya merubah diri kayak saya supaya menjadi tambah dewasa. And it's happened. So I can say this dengan bukti bahwa that's what I've been doing. Saya menjadikan diri saya berubah sehingga pasangan saya berubah. It's happened. It's a proof. You want your spouse to change, you change yourself. Urusan dia Tuhan. Kalau misalnya dia masih ada kelemahan yang seperti itu sama dia, berarti it's a time for me to learn lagi. Mungkin masih God needs me in the next season to be a better leader. So I need to learn from this. Karena kan hubungan kita kan bukan cuma sama dia. Kan tadi di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah belajar dan bertumbuh, di luar rumahnya kita berguna, berkontribusi. Oke. Terakhir? Yes. Oke. Karena what is your message untuk orang-orang yang mungkin saat ini mengalami saat sulit, kehilangan, hilang arahan, hilang orang-orang yang disayangin, mungkin kehilangan sesuatu yang mungkin sudah dimiliki selama bertahun-tahun gitu. What is your message for them? My message to orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup is like this. Kita mesti tahu bahwa banyak hal yang terjadi di luar kehidupan kita yang di luar perhitungan kita, yang menyakitkan, ya bisa kita reaksi kita bisa menyakitkan, perasaan kita bisa down, depresi dan stres, bisa segala macam. Itu sesuatu yang terjadi di luar kita.
Tetapi mesti diingat juga, we cannot do anything selain kita membenarkan yang apa di dalam kita. Jadi yang di luar kita is not our job, tapi membenarkan di dalam kita is our job. Makanya you need to remember, saya selalu bilang kayak gini, pandemi memang membuat orang terlockdown dengan peraturan. Tetapi sebenarnya kreativitas kita tidak terlockdown, kemampuan kita tuh juga tidak terlockdown. Cara berpikir kita yang membuatnya seperti itu, bukan? And then always remember, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So He always in control. Ya, ini yang kalau di Indonesia, pesan ini juga saya selalu bilang, kalau kamu bilang pemimpin itu Tuhan yang pilih, tidak sempurnanya dia juga Tuhan yang pilih. So jangan baper dengan siapapun, kan sekarang lagi orang ada yang oposisi, ada yang pro dengan pemerintah, you know. Itu polarisasi yang terjadi di Indonesia. But I always tell them, but you have to believe, ini siapapun pemimpin itu Tuhan yang pilih. Ini contoh pendewasaan kita loh sebagai bangsa dan warga negara. Kalau dia yang pilih, ya udah ada alasannya. Emang can you name any president without kelemahan? Gak ada. Semuanya, bukan cuma di Indonesia, mulai dari Soekarno sampai Jokowi, semuanya punya kelemahan, ya kan? Termasuk yang lain-lain, you name it, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, semuanya juga nggak ada yang sempurna. Tugas kita untuk percaya sama Tuhan. Tuhan selalu pegang kendali. Apapun yang terjadi di luar kita, dalam kehidupan kita juga, Tuhan selalu pegang kendali. Tuhan selalu pegang kendali. Fokus akan tugas kita masing-masing, ya kan? Iya. Dan fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Benar. Tagline-nya film tau nggak? Apa kan yang paling sering itu yang everything happen for reason, right? Kan tagline film seperti itu kan? Everything happen for reason. Tetapi itu tagline film, but actually there is a message yang benar-benar merupakan firman, yaitu tadi. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu kan everything happen for a reason. Tapi itu ada terusannya. Kalau everything happen for a reason, kita bertanya, reasonnya apa? Kalau itu firman itu ada terusannya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So, kebaikan yang kita nantikan. Dan semua maksud Tuhan itu pasti ujung-ujungnya pasti baik. Yes. Cuman kita manusia interpretasinya aja yang berbeda. Ya, kita terbatas. Kita terbatas. Thank you so much sudah berbagi. Mary. Ya, ntar kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sukses dan ditunggu lagu-lagu berikutnya. Siap. Ya, nanti dicek ya video itu ya. Yes. Aku sejak kecil. Udah ada di YouTube-nya? Ada. Cameo Project boleh. Yes, bisa di YouTube-nya mana? YouTube Cameo Project boleh, di YouTube-nya Cyber Kreasi juga boleh. Oke. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya. Bebas itu. Kalau mau subscribe is your keuntungan kamu kok. Dan again hari ini akan selalu diingat ya, karena saya belajar banyak dari Yosi Mokalu. Yes. Mokalu. I got it right. Makalu. Oh salah ya? Enggak Mokalu, bener. Bener. Bener, takut salah. Thank you sekali lagi buat Yosi. Salam buat keluarga. Sukses terus buat semua pelayanannya, semua karya-karyanya juga. Tuhan selalu berikan yang terbaik. Amin. Thank you. Sama-sama Mary juga, sukses terus. Sama-sama. Saya nagih selain M Kopi, M Cookies, you should try it. M Cookies is the best. Thank you. Abis ini kita kirim. Thank you so much sekali lagi. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pengalaman dan pembelajaran berharga. Semoga cerita dari Yosi Mokalu hari ini bisa membawa pelajaran yang berharga buat Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye-bye. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.